Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjalani laga penting menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada 6 Juni mendatang, sementara laga menghadapi Filipina pada 11 Juni. Untuk mendapat hasil terbaik dalam dua laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan pemusatan latihan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru. Termasuk kabar gembira yang bisa membuat peluang Timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini lebih besar. Lantas kabar gembira apa yang dibawa oleh media Malaysia tersebut? Untuk diketahui, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua grup F dengan perolehan poin sementara 7. Posisi Timnas Indonesia berada di bawah Irak dan lebih baik dibanding Vietnam dan Filipina. Namun saat menghadapi Filipina di leg pertama beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang. Untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya, Timnas Indonesia setidaknya butuh 1 kali hasil imbang ataupun menang melawan Irak atau Filipina. Media Malaysia, Makan Bola menyoroti perkembangan persiapan pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Makan Bola menulis artikel yang mengabarkan bahwa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut bermain menghadapi Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hingga artikel ini ditulis, dua pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier, SC Paderborn 07, dan John Patrick Strauss, FC Hansa Rostock, resmi menolak panggilan Timnas, tulis Makan Bola. Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtman masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak, lanjutnya. Tentu ini merupakan kabar baik bagi Timnas Indonesia karena terdapat pengurangan kekuatan di dalam tubuh Timnas Filipina dengan absennya pemain yang bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, Timnas Indonesia berada dalam posisi yang lebih unggul karena dipastikan pemain intinya bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Filipina akan melakukan pemusatan latihan di Dubai pada 26 Mei 2024 sebagai persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina akan berhadapan dengan Vietnam pada 6 Juni di kandang lawan sebelum bertemu Timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa direkrut Oxford United setelah memastikan diri promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Siapa saja? Oxford United yang dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, berhasil promosi setelah mengalahkan Bolton Wanderers di final playoff League One, Sabtu, 18 Mei. Pada laga yang dihelat di Stadion Wembley tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 berkat 2 gol atau brace Josh Murphy di menit ke-31 dan 42. Usai berhasil memastikan promosi, Anindya Bakri selaku salah satu pemilik saham terbesar pun merayakannya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari unggahannya di media sosial Instagram pribadinya, Anindya Bakri. Pada satu unggahannya, tampak anak dari Abu Rizal Bakri itu mirepost banyak ucapan selamat. Salah satunya dari akun Selalu Bersyukur, YT yang mengucapkan selamat ke Oxford United dan berharap agar pemain Timnas Indonesia bisa bermain di Divisi Championship musim depan. Sontak unggahan yang direpost oleh Anindya Bakri itu memunculkan spekulasi bahwa dirinya terbuka membawa pemain Timnas Indonesia ke Oxford United. Jika hal tersebut terjadi, maka siapa saja pemain Timnas Indonesia yang bisa direkrut oleh Oxford United untuk berlaga di Divisi Championship musim depan? Berikut daftarnya. 1. Elkan Bagot. Nama pertama yang bisa dipertimbangkan oleh Oxford United dan Anindya Bakri adalah bek muda jangkung Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun ini bisa direkrut karena situasi kontraknya bersama Ipswich Town. Saat ini, Elkan Bagot menyisakan kontrak 1 tahun saja atau hingga 2025 mendatang.
Ada kemungkinan dirinya akan dilepas permanen oleh Ipswich Town yang baru saja promosi. Situasi ini pun bisa dimanfaatkan oleh Oxford United mengingat Elkan Bagot terhitung berpengalaman di Liga Inggris. 2. Nathan Choyaon. Selain Elkan Bagot, Oxford United juga bisa mempertimbangkan membawa pemain versatile atau serba bisa timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Saat ini, Nathan baru kembali ke Swansea City usai masa peminjamannya bersama SC Heerenveen habis pada musim 2023-2024 ini. Oxford United pun bisa mengajukan proposal peminjaman ke Swansea City untuk memboyongnya dan membela klub berjuluk The As itu di divisi Championship musim depan. 3. Tom Haye. Oxford United juga bisa merekrut Tom Haye yang baru saja berstatus bebas transfer usai dilepas oleh SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub. Kabarnya, ia ingin berkarier di luar Belanda usai dilepas oleh SC Heerenveen. Melihat keinginannya tersebut, Oxford United bisa mendekatinya agar mau bergabung dan tampil di divisi Championship 2024-2025 mendatang. Elkan Bagot mendapatkan tanggal pertandingan pertama musim depan bersama Ipswich Town usai terbuang dari timnas Indonesia. Elkan Bagot bisa segera move on dari timnas Indonesia setelah disingkirkan dari skuad pilihan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan mengumumkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 22 pemain. Dalam daftar tersebut, tak ada nama Bagot yang telah menjadi tulang punggung timnas senior sejak Piala AFF 2020. Ketiadaan Bagot disinyalir berhubungan dengan sikap sang bek tengah yang mendiamkan panggilan PSSI. Ia tak ambil bagian dalam laga playoff Olimpiade 2024 saat timnas U23 Indonesia bertanding dengan skuad tipis melawan Guinea. 1 pekan setelah laga tersebut, Shin Tae-yong tak menyertakan nama Bagot dalam daftar 22 pemain. Masa depan pemain 21 tahun itu di timnas Indonesia dalam tanda tanya. Sementara itu di klub, Ipswich Town melakukan gerakan pertama sejak promosi ke Premier League. Tim asuhan Kieran S1MCH Pronunciation kena promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish sebagai peringkat 2 divisi Championship. Pihak klub akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli mendatang. Laga pramusim pertama pun telah diumumkan, yaitu menghadapi klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli. Kami akan mengumumkan partai persahabatan melawan Fortuna Düsseldorf, ujar CEO Mark Aston di TWTD. Masa inti pramusim akan digelar di Austria musim panas ini. Bagot sebagai produk akademi terbaik di sektor bek tengah diprediksi masuk dalam skuad S1MCH Pronunciation kena untuk agenda tersebut. Ia baru saja menjalani peminjaman produktif di Bristol Rovers untuk dipamerkan di hadapan S1MCH Pronunciation kena. Jika Bagot bisa